Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa karena kita memiliki Yesus yang luar biasa. Saya juga menyapa saudara-saudara yang mengikuti ibadah secara online melalui YouTube. Saya selalu berharap dan berdoa dimanapun saudara berada. Kita semua senantiasa sehat, baik, tetap semangat di dalam Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Saudara, tema firman Tuhan pada bulan Juli ini yaitu membentuk pribadi unggul. Dan tema firman Tuhan minggu ini yaitu bijak dalam perkataan. Kita kan baca ayatnya bersama-sama, Kolose 4 ayat 6. Sudah ada, 2, 3. Hendaklah kamu selalu ramah dalam perkataanmu dan bijaksana dalam perkataanmu, supaya kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Amin. Saudara, di dunia yang penuh dengan ujaran kebencian, dengan hoax, dengan fitnah, Tuhan ingin agar saudara dan saya, setiap orang percaya, setiap orang Kristen tetap menjadi garam dan terang dunia. Melalui perkataan kita, melalui kehidupan kita, sehingga kasih Tuhan dapat dinyatakan, sehingga damai sejahtera Tuhan kita bisa berikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, dan hidup kita menjadi kesaksian bagi Tuhan. Amin. Hidup kita berdampak. Saudara, firman Tuhan tadi berkata bahwa hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Artinya, dalam berkomunikasi, kita harus berbicara dengan bijaksana. Berarti kita harus memilih kata-kata yang tepat. Kita harus dapat menyampaikan pesan sesuai dengan situasi yang ada. Dan Tuhan juga ingin supaya kata-kata kita penuh dengan kasih. Berarti kita harus memperhatikan perasaan orang lain. Ketika kita menyampaikan pesan dengan kelembutan untuk membangun. Saudara, perkataan kita harus menjadi berkat dan memberikan dampak positif baik bagi keluarga, ya mulai dari keluarga, kemudian di tempat-tempat di mana Tuhan tempatkan, mungkin di pekerjaan, mungkin yang sekolah di tempat kuliah di sekolah, atau kita di dalam bersosialisasi melalui media sosial. Dimanapun saudara dan saya berada, kita harus menjadi berkat dan memberikan dampak yang positif. Amin. Nah saudara, penting bagi kita untuk berkata dengan bijaksana. Firman Tuhan dalam Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Firman Tuhan ini mengajarkan betapa pentingnya kita untuk menjaga perkataan kita, karena perkataan kita itu memiliki kuasa. Ada kuasa di dalam perkataan, ada dampak, ada kekuatan, ada dampak yang signifikan, yang memiliki pengaruh yang cukup besar. Nah, ada beberapa alasan mengapa kita penting atau harus berkata dengan bijaksana. Yang pertama, perkataan berkuasa membangun atau merusak. Saudara, perkataan kita itu seperti dua sisi mata uang yang bisa untuk membangun dan juga bisa untuk meruntuhkan atau merusak hidup seseorang. Perkataan yang membangun bisa menjadi alat yang luar biasa. Untuk apa? Menjadi berkat, menyembuhkan orang, memberikan semangat, memberikan gairah bagi yang berputus asa, sehingga mereka memiliki pengharapan. Tetapi perkataan kita juga bisa menghancurkan, bisa merusak kehidupan seseorang. Kita bisa memberikan hal yang buruk yang membawa orang itu semakin terpuruk, bahkan bisa mengambil salah langkah. Tidak bersemangat lagi, berputus asa, sehingga membuat orang itu semakin terpuruk dan hidup dalam keputusasaan. Saudara, mungkin saudara pernah mendengar ada satu kisah di mana ada seorang juru masak istana. Satu kali raja memanggil dia dan dia berkata, "Coba kamu masakan yang paling enak di dunia." Kemudian
Koki itu berpikir, apa ya? Sebelum juga selesai berpikir, tiba-tiba raja juga berkata, dan besok setelah kamu masak yang paling enak, kamu juga harus memasakkan masakan untuk saya yang paling tidak enak. Wah, tambah bingung. Tapi akhirnya koki ini atau juru masak istana ini belanja dan dia mulai memasak. Setelah itu waktunya siap dihidangkan masakan dan raja menikmati. Ternyata enak sekali. Dia memuji-muji. Ternyata juru masak ini masak bistik lidah. Ya, wah senang sekali. Setelah habis, wah kamu ini benar enak sekali. Akhirnya setelah itu besoknya koki atau juru masak raja ini bawa lagi makanan pada waktu makan siang. Dan raja kaget juga. Kemarin bistik sapi, hari ini semur lidah. Akhirnya raja juga bingung. Tapi enak juga, kenapa ini? Ini dikatakan yang tidak lezat, padahal enak masakannya. Tapi kenapa kamu pilih jenis daging yang sama, yaitu lidah? Kemudian juru masak ini ya, dia mulai menceritakan. Mungkin dia suka atau dia salah satu atau jangan-jangan juru masak ini ya, chef ini suka beribadah di GBI Tasikmalaya. Ya, mungkin dia suka membaca Alkitab, ikut gedor. Ya, dia tahu ada firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 3 ayat 9 sampai 10 berkata, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dan dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh terjadi demikian. Dia jelaskan bahwa lidah itu bisa untuk dipakai untuk hal yang tidak baik dan bisa dipakai untuk hal yang baik. Saudara, lidah memiliki potensi besar untuk membawa kebaikan atau keburukan. Itu sebabnya Tuhan ingin agar setiap perkataan kita yang keluar dari mulut kita selalu konsisten, selaras dengan firman Tuhan, dengan iman kita. Sehingga bisa membangun penuh kasih, bijaksana, dan hidup kita menjadi berkat untuk memuliakan Tuhan. Saudara, firman Tuhan juga mengingatkan agar kita bertanggung jawab dengan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, dengan ucapan kita. Karena perkataan kita memiliki kuasa. Itu sebabnya kita harus sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan ini. Di dalam Matius pasal 12 ayat 36 sampai 37 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Saudara, perkataan kita itu harus dipertanggungjawabkan. Karena itu perkataan kita penuh kuasa. Ada kekuatan yang besar. Karena itu kita harus berhati-hati. Perkataan kita bisa berpengaruh pada kehidupan seseorang. Dan juga bagi kehidupan kita masing-masing. Karena itu firman Tuhan berkata di dalam Efesus pasal 4 ayat 29 dikatakan, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara, siapa di antara kita yang hari-hari ini seringkali berkata kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor. Ingat, firman Tuhan berkata, setiap kata-kata yang kita ucapkan harus kita pertanggungjawabkan. Anak-anak muda, jangan asal bunyi, ngomong-ngomong sembarangan. Tapi kita percaya, kita harus bertanggung jawab dengan perkataan kita. Kita harus berhati-hati dalam berbicara. Pastikan sebelum kita berbicara, kita harus berpikir terlebih dahulu. Jangan asal bunyi, asal ngomong. Tapi kita harus sungguh-sungguh berpikir sebelum berbicara. Jangan berbicara dulu baru berpikir. Tapi pikirkan dulu apa yang akan kita katakan. Kita harus berkata benar. Kita harus berkata jujur. Kita harus menggunakan perkataan yang positif. Kata-kata iman, perkataan firman Tuhan. Pilih kata-kata yang membangun. Pilih kata-kata yang memberikan semangat, mendorong, yang senantiasa memberikan sukacita dan damai sejahtera. Hindari kata-kata yang
bohong, ya, yang berdusta, kata-kata yang kasar, ucapan yang menyakiti hati orang, yang merendahkan orang, yang menghina orang. Hindari perkataan negatif yang menyakitkan hati orang. Nah, saudara, sebelum kita mengucapkan sesuatu, kita harus berpikir ada dampak, ada akibat bagi diri kita, bahkan bagi orang lain. Sebab kata-kata yang kita ucapkan memiliki dampak yang besar, ya, bahkan bertahan lama. Saudara mungkin pernah mendengar satu kali ada seorang anak yang sangat nakal dan suka ngomong kasar, udah dinasehati oleh ayahnya bandel, ya. Akhirnya papanya panggil dia, oke, kalau kamu tetap bandel mulai sekarang papa akan beri tugas. Ketika kamu ngomong kasar, kamu ambil paku, kemudian kamu pakukan paku itu di pagar. Jadi mulai hari itu anak itu kalau ngomong kasar dia ambil paku, kemudian dipukulkan. Nah, akhirnya terus berlangsung. Pokoknya itu membuat anak itu juga capek. Tapi satu kali dia hadir dalam sekolah minggu dan mengerti bahwa setiap ucapan, perkataan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dia mulai sadar dan bertobat. Dia datang pada papanya, "Pak, mulai sekarang saya akan berhenti ngomong kasar. Saya tidak akan lagi mencaci maki, marah-marah." Kalau begitu kata papanya, "Baik, bagus kamu. Lalu mulai sekarang kamu harus mencabut setiap paku yang kamu taruh di pagar itu." Akhirnya satu demi satu ketika dia ngomong yang baik, dia cabut. Akhirnya pagar itu jadi bersih, gak ada pakunya. Kemudian anak itu berkata, "Pak, sekarang sudah bersih, gak ada paku lagi. Saya sudah senang, gak ngomong kasar lagi." Kemudian papanya berkata, "Nak, lihat lubangnya masih ada walaupun pakunya sudah tidak ada." Nah, seperti itulah kata-kata kasar, kata-kata yang menyakitkan akan seperti lubang paku yang tetap ada bertahan lama. Kata-kata kasar, ucapan yang menyakitkan akan meninggalkan luka yang dalam di hati seseorang yang mendengarnya dan sulit hilang, tidak bisa dihapus begitu saja dengan mudah. Karena itu saudara, kalau selama ini kita sebagai suami seringkali berkata kasar kepada pasangan kita, bertobat. Sebab itu akan berbekas dan bertahan lama. Begitu juga dengan istri. Ketika kita mencaci maki, mengatakan kata-kata yang kasar, itu akan menyakitkan baik kepada pasangan maupun kepada anak. Karena itu firman Tuhan berkata, supaya kita sungguh-sungguh memperhatikan perkataan kita. Ada akibat dari perkataan yang kita ucapkan. Akan membuat akibat atau perkataan kita itu membuat orang menjadi baik maupun buruk. Karena itu penting bagi kita untuk menjadi orang-orang yang mengatakan perkataan dengan bijaksana. Kita mau supaya setiap kita, anak-anak Tuhan, orang percaya mulai hari ini, kita mau mengucapkan kata-kata yang berkenan kepada Tuhan. Kata-kata yang baik. Seperti Efesus 4 ayat 29 berkata, "Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia." Saudara, Tuhan ingin agar saudara dan saya, setiap kita menjadi saksi Yesus. Perkataan kita menjadi berkat sehingga orang-orang yang mendengarnya mendapat kasih karunia. Saudara, kita perlu menjadi berkat bagi keluarga kita. Kita harus menggunakan kata-kata yang baik, yang sopan, yang membangun dalam hubungan dengan pasangan kita, dengan orang tua, dengan anak, dengan anggota keluarga kita. Jangan suka ngomong kasar, jangan suka mengutuk. Siapa di sini? Ya, oma-oma seringkali karena kesal dia suka mengucapkan kata-kata kutuk. Satu kali saya pernah bertemu dengan seorang ibu, dia kesal sekali sama anaknya, sama cucunya, dia suka mengutuk. Saya katakan, "Tante, jangan suka mengutuk, sebab ada kuasa di dalam perkataan." Dia baru tahu, dia pikir ngomong aja enak, gak apa-apa, itu mah udah biasa. Hati saya enggak gitu, enggak bisa tante. Firman Tuhan berkata, dari perkataan itu keluar dari dalam hati kita. Kalau hati kita jahat,
maka yang keluar ada perkara-perkara yang jahat. Karena itu isi hati kita dengan firman Tuhan. Supaya ketika kita berkata, firman Tuhan yang keluar, firman Tuhan yang membangun orang-orang yang mendengarnya. Kita juga harus jadi berkat bukan hanya di dalam keluarga, juga di tempat kerja, dimanapun Tuhan tempatkan. Kepada rekan-rekan kerja, jangan kita berbicara dengan bergosip ya. Kita seringkali disebut zaman sekarang gibah, suka ngomongin orang ya, suka kepo di tempat kerja biar kita kerja dengan baik. Jangan suka bergosip. Kita harus berbicara dengan penuh hormat, dengan baik kepada rekan-rekan kerja kita. Kita juga harus menjadi berkat di dalam pelayanan. Ya, kita harus membangun atau mengencourage orang-orang yang melayani. Kalau orang-orang mulai lelah, mulai malas, ayo tetap semangat, layani Tuhan. Dia sudah mengasihi kita, biar kita mau tetap setia. Jangan pernah lemah, jangan pernah mundur dari pelayanan. Kita harus menguatkan saudara-saudara seiman kita. Seringkali kadang-kadang kita nggak sadar ya. Banyak orang yang merasa, satu kali ada orang mengatakan, wah saya waktu datang ke kebaktian, orangnya berkata, kamu tumben kebaktian. Waduh, jangan kata tumben kebaktian, tapi puji Tuhan kamu kebaktian. Walaupun kata-kata kelihatannya sederhana, tapi itu akan menguatkan. Tapi ketika kita berkata tumben kamu kebaktian, itu kesannya negatif. Dan orang malas lagi ke gereja atau datang di dalam komsel. Karena itu saudara, ketika kita ada dalam pelayanan, kita saling menguatkan dengan teman-teman sepelayanan. Kita juga harus menjadi berkat di dalam media sosial. Kita harus bijak dalam berkomentar dan menghindari kata-kata yang menyakitkan orang lain. Kalau saudara dapat sesuatu jangan segera di forward. Ya, baca dulu. Kadang-kadang itu berita yang tidak benar. Ya, mulai sekarang kita boleh lebih selektif. Kita juga harus menyadari bahwa setiap perkataan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saudara, perkataan juga berpengaruh pada kehidupan rohani. Perkataan kita bukan hanya memiliki kuasa untuk membangun atau meruntuhkan atau merusak, tetapi perkataan juga bukan hanya harus dipertanggungjawabkan, tapi perkataan kita juga akan berdampak, berpengaruh kepada kehidupan rohani kita, mempengaruhi pikiran kita, hati kita, iman kita. Perkataan yang kita ucapkan atau yang kita dengar dari orang dapat mempengaruhi pikiran, hati atau iman kita. Apa yang kita dengar akan mengisi pikiran dan hati kita. Karena itu kalau saudara ingin mengeluarkan buah-buah yang baik, isi pikiran kita, isi hati kita dengan firman Tuhan. Baca Alkitab setiap hari supaya sungguh-sungguh ketika kita berbicara maka firman Tuhan yang keluar. Saat perkataan itu sudah menguasai pikiran kita, firman Tuhan menguasai kita, menguasai hati kita, maka kita memiliki iman yang kuat. Tapi sebaliknya, kalau kita mendengar hal yang negatif, yang buruk, pikiran kita akan dikuasai, hati kita juga secara otomatis akan dikuasai. Dan lambat laun akan mempengaruhi sikap dan tindakan kita, bahkan akan menentukan pilihan kita. Saudara mungkin pernah dengar kisah Nobunaga, ya, kaisar yang gagah perkasa. Satu kali dia akan berperang dan prajuritnya itu benar-benar merasa ketakutan karena musuhnya kuat. Akhirnya Nobunaga dia mengajak prajuritnya untuk pergi ke kuil. Mari kita berdoa kepada dewa kita. Dan setelah berdoa dia berkata, mulai sekarang lihat ini, kita akan maju berperang. Kalau kita lempar mata uang ini, ketika ada kepala kaisar berarti kita akan menang. Kemudian dilemparkan, wah prajuritnya, wah yang keluar kepala kaisar. Berarti kita menang, dia semangat semuanya. Ya kemudian dia berperang dan menang. Tapi saudara tahukah, prajurit ini beritahu bahwa sesungguhnya koin itu dua-duanya, dua sisinya itu bergambar kaisar. Tapi di sini kita melihat bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu akan mempengaruhi hidup kita, menentukan pilihan kita. Apakah kita mau menang atau kita menjadi pecundang. Karena itu kalau saudara dan saya ingin menjadi orang Kristen yang menang, kita harus isi hidup kita dengan firman Tuhan. Baca Alkitab. Ya kita bersedih bulan lalu
atau minggu-minggu lalu seorang hamba Tuhan yang setia, dia dipanggil pulang oleh Tuhan. Bapak Pendeta Yusuf Roni atau Abuna Yusuf Roni. Dia itu luar biasa. Dia membaca Alkitab selama 6 tahun 25 kali. Sehingga dia khatam firman Tuhan dan dia menjadi hamba Tuhan. Dia bercerita, dia itu dipenjara bukan karena melakukan kejahatan, bukan karena melakukan korupsi, bukan melakukan penipuan, tapi dia dipenjara karena percaya kepada Yesus. Kita perlu bersyukur kalau saudara dan saya percaya Yesus tidak perlu dipenjara. Tapi ada orang-orang ketika dia percaya Yesus dia harus mengalami penderitaan. Dan dia bercerita ketika dia mengalami dipindah-pindah. Karena ketika dia dipindahkan dia selalu memberitakan Injil. Dan banyak orang bertobat dan dibaptis. Dia pindahkan ke Surabaya. Satu kali dia harus naik pesawat dan diborgol tangannya. Bukan gini tapi pakai orang. Jadi tangan kanan dengan tangan kiri orang pengawal itu dia jalan. Nah dia pikir kalau di pesawat kan gak mungkin lari ya. Gak mungkin lompat. Tapi tetap diborgol. Satu kali dia ingin ke toilet. Dan ternyata dia pikir mau dilepas. Enggak juga. Malah ikut juga sipirnya itu. Dan dia masuk ke toilet. Toilet di dalam pesawat itu kecil saudara. Susah ya. Jadi setengah-setengah. Di sini dia berkata, Tuhan kok gini-gini amat sih. Percaya Tuhan harus sampai ke toilet aja dijagain. Kita kan gak bisa kabur. Tapi saudara Roh Kudus bekerja. Tuhan memberikan pencerahan. Dia berkata, seperti inilah aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dan itu yang membuat dia kuat. Melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Saya bersyukur melalui peristiwa itu. Banyak sekali kesaksian yang luar biasa yang memberkati saya. Dia cerita bagaimana dia perlu odol. Ya, karena selama 6 tahun dia baru 5 tahun setengah diadili. Ya, tapi 2 tahun pertama gak boleh ada yang jenguk. 2 tahun kedua hanya boleh dikirim dari keluarga kebutuhan. Kemudian satu kali dia benar-benar betul odol. Tapi waktu itu tiba-tiba dia mendengar pintu selnya dibuka dan dia melihat ada narapidana baru. Nah narapidana ini bawa kresek ya, sekantong kresek dalamnya ternyata 10 odol. Wah si orang ini lihat di antara narapidana mungkin Bapak Yusuf Roni wajahnya baik jadi berkata, Pak boleh saya minta tiker? Boleh silakan, saya banyak warisan dari orang-orang yang sudah keluar. Akhirnya dikasih tidur, besoknya ternyata pintu penjara dibuka lagi. Ternyata orang ini ya salah tangkap. Saudara dikeluarkan lagi. Wah waktu dia memberikan odol ya, sebelum hari itu. Dia tanya Bapak kenapa bawa odol. Gak tahu nih saya waktu ditangkap. Saya panik gak tahu saya masukin aja. Saya masukin ternyata odol 10. Dan ternyata salah tangkap. Ternyata Tuhan itu bisa menolong dengan caranya yang ajaib. Dikirim odol 10 karena orang salah tangkap. Setelah itu dibebaskan. Luar biasa beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Saudara. Saya percaya ketika kita sungguh-sungguh mengerti bahwa perkataan kita itu berkuasa, ya, mempengaruhi kerohanian kita, hati kita, pikiran kita. Nah, saudara ingat di dalam kisah perwira Kapernaum, di dalam Matius 8 ayat 7 sampai 8. Ketika seorang perwira di Kapernaum yang hambanya sakit, dia datang kepada Yesus dan Yesus berkata kepada perwira itu, Aku akan datang menyembuhkannya. Aku akan datang menyembuhkan hambamu. Tetapi jawab perwira itu kepada Tuhan Yesus. Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Saudara, perkataan itu bisa membangkitkan iman. Perwira ini berkata, katakan saja satu patah kata, maka hambaku akan sembuh. Saudara, apapun yang sedang saudara alami ketika kita percaya firman, itu akan menguasai pikiran kita, hati kita, hidup kita. Dan kita akan mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu saudara, biar kita isi hidup kita dengan firman Tuhan. Jangan kalah oleh Bapak Yusuf Roni. Dia 25 kali baca firman Tuhan. Dari Kejadian sampai Wahyu. Kita sudah berapa kali? Mulai sekarang, mari
kita kembali rajin baca firman supaya roh kita semakin kuat menjelang hari Tuhan yang mendekat. Iman kita semakin teguh, bertumbuh, dan kita akan mengalami kuasa Tuhan, mujizat Tuhan akan dialami dalam hidup kita, dalam hidup saudara dan saya. Amin. Saudara, alasan mengapa penting kita harus berkata dengan bijak? Karena yang pertama tadi apa? Perkataan itu apa? Membangun atau berkuasa untuk membangun atau meruntuhkan. Kemudian yang kedua, perkataan itu berpengaruh kepada kehidupan rohani. Dan yang ketiga, perkataan adalah doa. Bilangan 14 ayat 28 dikatakan, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Saudara, mari kita perkatakan perkataan firman, karena perkataan kita itu merupakan doa di hadapan Tuhan. Apa yang kita katakan Tuhan akan lakukan. Karena itu mulai sekarang, kalau saudara lemah, ketika saudara mengalami masalah, kita bisa berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Amin. Itu doa kita. Ketika kita khawatir, firman Tuhan berkata, jangan kamu khawatir, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ketika kita mengalami masalah yang besar, kita ingat firman Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatan kamu. Dan Tuhan akan memberikan jalan keluar. Saudara, saya bersyukur atau saya senang dengan satu lagu yang luar biasa. Ya, ada lagu yang bagus dan tentang memperkatakan iman dan bisa menguatkan iman kita. Saudara mungkin tahu lagunya, yaitu lagu bangkitkan dan perkata, bangkitlah dan perkatakan iman ya akan hidup yang dianugerahkannya. Luar biasa ketika kita menyadari bahwa hidup kita adalah anugerah. Kita bersorak, bernyanyi, kita angkat panjinya dan kita akan menjadi orang-orang yang menang. Amin. Siapa yang hari-hari ini merasa putus asa, terpuruk, kita katakan bahwa kita harus bangkit. Nyatakan iman kita di hadapan Tuhan dan kita akan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Saudara, hidup ini penuh dengan situasi yang menuntut kita untuk mengambil keputusan secara tepat, bijak dan penuh pertimbangan agar kita tidak jatuh dalam dosa sehingga kita tidak menyesali apa yang kita ambil, keputusan yang kita lakukan, dan kita mau bertindak dengan hikmat Tuhan. Namun di tengah dunia yang mudah terprovokasi dan cepat bereaksi, kita dipanggil untuk tetap menjadi garam dan terang dunia. Kita harus merespon dengan benar, ya, dengan bijak setiap keadaan, situasi, kesulitan hidup yang kita hadapi. Bagaimana caranya? Nah, hari ini kita akan belajar dari seorang yang bernama Abigail yang merupakan wanita bijaksana, dan dia sungguh-sungguh bertindak dengan bijaksana terhadap orang lain, terhadap Raja Daud, dan dia senantiasa mengeluarkan perkataan yang bijaksana. Dengan cepat kita akan belajar, ya saudara boleh catat di dalam 1 Samuel 25 ayat 2 sampai 38. Ini kisah tentang Daud, Nabal. Nabal itu adalah suami dari Abigail dan Abigail. Nah, kita akan belajar paling sedikit ada 3 hal yang baik, yang benar, yang dimana respon yang bijaksana atau saya singkat dengan akronim 3B. Yang harus kita teladani dari Abigail dengan perkataan yang bijaksana saat dia menghadapi situasi yang sulit. Kalau saudara dan saya menghadapi situasi yang sulit, kita belajar. Ada 3B yang sudah dilakukan oleh Abigail. Ya, B yang pertama, teladan atau respon yang diberikan Abigail. Dia bijaksana dalam bersikap. Ayat 19 dari 1 Samuel 25 firman Tuhan berkata, lalu berkata kepada bujang-bujangnya, berjalanlah mendahului aku segera menyusul kamu. Tetapi Nabal suaminya tidaklah diberitahunya. Saudara, Abigail ini adalah wanita yang bijaksana. Dia bijak dalam bersikap. Dia bisa bertindak adil. Dia mau mendengarkan hamba-hambanya yang melaporkan bagaimana ketika
Raja Daud datang ya untuk mengutus orang-orang yang sudah menjaganya, melindunginya selama menggunting domba, bulu-bulu domba. Tapi Nabal itu malah memaki-maki mereka dengan kasar. Abigail tahu bahwa Nabal suaminya itu salah. Ia tahu Nabal telah berbuat ceroboh. Dia orang bodoh. Ia tidak bisa tahu apa yang benar. Dan dia tidak membela suaminya. Dia bersikap adil. Dia rendah hati. Dia memilih untuk merendahkan diri. Mengurangi emosi atau marahnya Raja Daud yang ingin mengancam, membunuh suaminya. Abigail bijaksana dalam bersikap. Dia bertindak adil dan bijaksana. Ia cepat tanggap terhadap situasi yang kritis. Dia memberikan respon yang benar. Dia dia peka terhadap keadaan dan dia mulai menyelesaikan konflik yang ada. Dia datang kepada raja dan dia segera mulai memohon ampun untuk kesalahan dari suaminya. Saudara, ketika ada situasi yang sulit, kita perlu bijak dalam bersikap. Kita perlu memiliki hati yang bijaksana agar kita bisa merespon dengan baik setiap keadaan yang kita harus hadapi. Saya ingat ada kisah nyata bagaimana seorang gadis yang bekerja di sebuah salon kecantikan. Nah, gadis ini, gadis yang miskin atau sederhana, dia satu kali di salon kecantikan itu kedatangan seorang wanita yang cantik, yang kaya, mobilnya bagus, bajunya bagus. Akhirnya dia masuk ke salon, gadis ini mengamati, aduh luar biasa, bagus banget bajunya. Akhirnya karena saking pengen tahu, akhirnya dia menghampiri, ibu maaf, boleh tahu enggak baju ibu? Ibu tuh bagus sekali, beli di mana? Nah, ibu ini bukannya berkata terima kasih ya, kalau kita dipuji kan bilang terima kasih, ibu ini enggak. Dia memandang dengan sinis dan dia berkata, seandainya saya beritahu berapa harganya, kamu tidak akan bisa membelinya. Wah, kata-kata itu menyakitkan. Tapi respon yang benar inilah yang membuat gadis ini mulai bangkit. Walaupun kata-kata menyakitkan, tapi ketika kita menghadapi situasi buruk, respon kita bersikap bijaksana. Gadis ini sejak itu dia berkata, maaf, kalau begitu gak apa-apa, terima kasih. Dia masuk ke dalam tapi di belakang dia menangis. Dia sakit hati, merasa dihina. Tapi dia berkata, biarlah, ini merupakan satu semangat untuk bangkit. Dan akhirnya beberapa tahun kemudian, gadis ini bertumbuh menjadi wanita yang suka menemani orang-orang yang hebat. Presiden Amerika, orang-orang yang terkenal, ya, pejabat-pejabat, ternyata dia menjadi orang yang terkaya pada saat itu. Dia adalah seorang yang bernama Estee Lauder. Dialah wanita yang pernah mendapatkan hinaan tapi dia berespon dengan baik. Saudara, kalau saat-saat ini kita mungkin sudah tahu kita tidak boleh berbicara dengan sembarangan menghina orang. Tapi kalau saudara mungkin pernah dibully, pernah dihina, dalam nama Yesus kita harus tolak segala ucapan-ucapan yang membuat kita terpuruk. Kita bangkit, jadikan itu motivasi untuk kita menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Amin. Jadi yang pertama, kalau ada situasi sulit, bersikaplah bijaksana seperti Abigail. Saudara, karena itu kita perlu berdoa ya kepada Tuhan seperti doa Daud di dalam Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, biarlah hari ini kalau ada di antara kita yang kurang bijak, minta hikmat dari Tuhan. Berdoa biar kita memiliki hati yang bijaksana. Setiap hari minta Roh Kudus supaya memimpin hidup kita. B yang kedua, teladan atau respon yang diberikan Abigail. Dia bukan hanya bijak dalam bertindak, tapi dia juga bijak dalam berkata-kata. Ayat 23 sampai 26 firman Tuhan berkata di dalam 1 Samuel 25. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya. Lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud
pada kaki Daud serta berkata, "Aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Jangan kiranya Tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu. Sebab seperti namanya demikianlah ia. Nabal namanya dan bebal orangnya. Tetapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Oleh sebab itu Tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku." Saudara, Abigail membangun dialog, membangun komunikasi dengan baik dengan Raja Daud. Dia berkata waktu anak buahnya datang dia nggak lihat. Ya, tapi Nabal waktu lihat dia marah-marah, dia mengusir dengan kasar. Dan dia Abigail menyapa Daud dan dia berkata bahwa minta maaf. Dia berkata dengan hormat, dengan rendah hati. Memang suaminya salah. Nabal itu adalah sesuai dengan namanya. Nabal itu orangnya bebal, ya. Jadi Abigail benar-benar menyadari, memberikan pengakuan bahwa kesalahan itu adalah ada di dalam suaminya. Abigail menjaga agar perkataannya itu menjadi solusi, menjadi berkat, bukan memprovokasi. Saudara, ia memilih tidak menyalahkan Raja Daud yang ingin membunuh Nabal karena marah. Sudah ditolong, gak tahu diri, malah dimaki-maki anak buahnya. Tapi Abigail tetap menahan dengan baik. Dia tidak terprovokasi, tidak menyalahkan Raja Daud atau Nabal, tapi dia sungguh-sungguh berkata dengan bijak. Abigail bahkan mengingatkan Raja Daud tentang dosa. Kalau dia membunuh, itu dia akan berdosa, akan menumpahkan darah. Abigail menguatkan iman dan panggilan Raja Daud. Dia melakukan perkataan, mengucapkan kata-kata profetik, nubuatan. Dia berkata, kiranya Tuhan diberkati Tuhan akan membangun bagi Tuanku keturunan yang teguh. Saudara, perkataan Abigail itu bijaksana. Dia tidak menyalahkan suaminya, dia tidak menyalahkan anak buah Raja Daud, tapi dia memberikan solusi. Udahlah, saya yang salah. Mulai sekarang Tuanku jangan sampai berbuat dosa. Jangan membunuh, jangan menumpahkan darah. Saudara, kita juga perlu minta kepada Tuhan agar Tuhan menolong kita untuk memberikan hikmat dan berkata-kata dengan bijaksana. Kita perlu berdoa ya kepada Tuhan seperti Daud di dalam Mazmur 141 ayat 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Saudara, kalau ada saudara yang suka ngomong kasar, biar Roh Kudus menjamah mulut kita. Biar kita berdoa, Tuhan berjagalah pada pintu bibirku, awasilah mulutku. Saya percaya ketika kita mau berkata kasar, kita mau berkata yang tidak baik, Tuhan mengingatkan kita. Biarlah kita dapat mengendalikan lidah kita, emosi kita. Kita mau berkata-kata yang baik sehingga perkataan kita berdampak, menjadi berkat, menguatkan dan iman dan panggilan hidup seseorang kepada Tuhan. Sehingga orang itu bisa menjadi berkat dan hidupnya bisa dipulihkan. Amin. Karena itu saudara, mari mulai sekarang kita perlu bijak dalam bertindak, bijak dalam berkata-kata ketika kita menghadapi kesulitan. Dan B yang terakhir, kita perlu melihat keteladanan atau respon yang diberikan Abigail. B yaitu bijak dalam menegur. Ayat 36 sampai 38. Demikian firman Tuhan dalam 1 Samuel 25. Sampailah Abigail kepada Nabal. Dan tampaklah Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya. Seperti perjamuan raja-raja. Nabal riang gembira dan mabuk sekali. Sebab itu tidaklah diceritakan perempuan itu sepatah kata pun kepadanya. Sampai fajar menyingsing. Tetapi pada waktu pagi ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceritakanlah kepadanya oleh istrinya segala perkara itu. Lalu
terhentilah jantungnya dalam dada dan ia membatu. Dan kira-kira 10 hari sesudah itu Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Saudara, firman Tuhan berkata di dalam Amsal pasal 27 ayat 5, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Abigail itu luar biasa. Ketika lihat suaminya mabuk-mabuk, dia gak cerita, dia tunggu dulu sampai sadar, diceritakan sebetulnya kamu ini mau dibunuh, dan cerita dia sudah bertemu dengan Raja Daud dan sebagainya. Dan waktu itu langsung serangan jantung kali ya, dan 10 hari kemudian meninggal. Di sini kita melihat bahwa Abigail itu menunggu waktu yang paling tepat untuk menyampaikan teguran ya. Dan ini tidak langsung ketika Nabal sedang mabuk, dia menunggu dengan sabar dan tegurannya itu dilakukan dengan fakta, bukan dengan emosi. Lalu ia menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan Tuhanlah yang bertindak. Saudara, di sini kita melihat ketika kita menghadapi kesulitan, ingat kita harus sungguh-sungguh bijak dalam menegur. Ya, kalau suami ada sesuatu kita tenang dulu, tarik napas. Ya, jangan langsung, lihat dulu situasi supaya orang yang ditegur juga bisa sadar. Ya, tidak langsung bertengkar. Kadang-kadang kenapa perceraian terjadi? Karena kita menegur dengan tidak bijaksana. Mengapa anak-anak berontak? Karena kita tidak menegur dengan bijaksana. Tapi mari, kalau ada hal yang salah, orang-orang yang di sekitar kita yang melakukan kesalahan, kita perlu menegur dengan bijak. Sehingga kita bisa memberikan teladan. Perkataan kita bisa menjadi berkat. Dan bisa menolong orang itu kembali kepada Tuhan. Saudara, Tuhan berkenan kepada orang yang menjaga perkataannya dengan baik, dengan bijaksana. Dan untuk menjaga perkataan kita, kita perlu berusaha, berdoa. Dan kita juga perlu berusaha untuk minta kuasa, kekuatan dari Tuhan. Supaya kita bisa memiliki perkataan yang membangun, yang menghibur dan memuliakan Tuhan. Sehingga kita bisa bersikap bijak seperti Abigail. Kita bisa berkata-kata dengan bijak dan kita juga bisa bijak dalam menegur orang di dalam kehidupan kita. Amin. Mari saudara, jadilah pribadi-pribadi yang bijak dalam perkataan seperti yang Tuhan inginkan. Amin. Kiranya firman Tuhan termaterai dalam kehidupan saudara dan saya. Supaya kita sungguh-sungguh melakukan firman ini. Dan saya melihat, dan kita akan melihat ada perubahan yang besar dalam hidup saudara, dalam keluarga saudara, dalam gereja kita, bahkan di dalam bangsa kita. Tuhan Yesus memberkati. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan.